Halo Sobat Santuy, today is the day. Jumpa lagi bersama gua di channel Warung Santuy. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga kalian baik-baik saja dan tetap santuy. Pada video kali ini gua akan melanjutkan film Hostel Part 3 yang dirilis pada tahun 2011. Bagi kalian yang belum menonton film Hostel sebelumnya, nanti gua akan taruh linknya di deskripsi video ini. Namun untuk film part 3 ini menurut gue tidak ada kaitannya sama sekali. Tapi secara garis besar masih sama, yaitu perusahaan Elite Hunting yang menculik, menjual, lalu membunuh korbannya. Oke, tanpa basa-basi lagi, kita langsung masuk saja ke cerita filmnya. Pada awal film kita diperlihatkan seorang pria bernama Travis yang telah memesan kamar hostel. Namun saat dirinya masuk ke kamar, ternyata di dalam masih ada pasangan yang belum check out. Mereka adalah Victor dan Anka. Lantas pasangan itu mengajak Travis untuk minum bersama. Namun Travis yang membawa banyak bir, lalu dia memberikannya ke pasangan itu. Seketika pasangan itu teler tidak sadarkan diri. Usut punya usut, ternyata Travis adalah anggota Elite Hunting yang sedang mencari korbannya. Dia telah memberikan campuran obat tidur ke minuman yang ia berikan ke pasangan itu. Beberapa saat datanglah dua asisten Travis dan langsung saja membawa pasangan itu. Dan ternyata pasangan itu dibawa ke sebuah gedung tua yang berada di Las Vegas. Memang tempat ini cukup berbeda dengan film Hostel sebelumnya. Padahal gue masih penasaran bagaimana kelanjutan cerita Beth di akhir film Hostel Part 2. Usut punya usut, jadi gue jelasin dulu bahwa film Hostel Part 3 ini tidak ada kaitannya sama sekali dengan film Hostel sebelumnya. Lanjut, beberapa saat datanglah dua penjaga yang langsung saja menyeret Anka untuk dieksekusi. Victor yang tidak bisa berbuat apa-apa, dirinya hanya marah-marah dari dalam sel. Kemudian, scene beralih ke pasangan yang 2 minggu lagi akan merayakan pernikahan. Mereka adalah Scott dan kekasihnya bernama Amy. Di sini, Scott berpamitan karena dirinya ingin pergi liburan bersama teman-temannya di Las Vegas. Benar saja, beberapa saat datanglah temannya Scott yang menjemputnya. Ia bernama Carter. Sesampainya di sana, lantas mereka bertemu dengan kedua temannya yang sudah janjian sebelumnya. Mereka adalah Justin dan Mike. Singkat cerita, padahal mereka belum puas bersenang-senang di tempat ini, namun mereka bertemu dengan dua gadis bernama Nikki dan Kendra yang mengajak mereka untuk pergi ke suatu klub menarik di Las Vegas. Nikki dan Kendra memberikan alamat tempat itu dan mereka pun janjian bertemu nanti di sana. Singkat cerita, mereka pun di dalam perjalanan ke tempat itu menggunakan sebuah taksi. Namun mereka dibuat bingung mengapa klub itu berada di sudut kota yang tidak seperti mereka bayangkan. Hingga suatu saat mereka akhirnya masuk ke klub itu yang dijaga oleh seseorang. Kemudian saat di dalam, Scott ditelepon kekasihnya yang menanyakan kabar dirinya. Namun di sisi lain, teman-temannya tiba-tiba hilang entah pergi kemana. Dan beberapa saat tiba-tiba datanglah seseorang yang langsung saja membawa dirinya. Ternyata itu adalah rencana teman-temannya Scott ingin membuat surprise kepadanya. Scott pun berada di suatu acara pesta yang tengah dipertontonkan banyak orang. Di situ juga Scott pun digodai wanita penari seksi yang duduk di atasnya. Di sini mereka pun bersenang-senang. Justin mendekati Nikki, namun Nikki sepertinya tidak menyukai Justin. Lantas Nikki pun hanya memberikan kartu nama dan lebih memilih Mike untuk saling berkenalan lebih dalam. Di sisi lain, Kendra sedang menggodai Scott dan ingin mengajaknya mantap-mantap. Namun Scott menolak dan beralasan bahwa dirinya telah mempunyai calon istri yang sebentar lagi akan menikah. Lantas akhirnya mereka pun hanya minum bersama tanpa melakukan adegan mantap-mantap. Beberapa saat, Scott yang telah banyak minum vodka, dirinya pun merasa pusing dan muntah di luar gedung hingga tidak sadarkan diri. Di saat bersamaan, supir taksi sebelumnya ternyata belum pergi dan langsung saja mendekati Scott.
Singkat cerita, pada keesokan harinya mereka berkumpul di kamar hotel. Di situ juga ada Scott yang gua pikir supir taksi itu menculiknya. Tapi ternyata dia berniat baik mengantarkan Scott ke teman-temannya. Namun di sini ada yang kurang. Ternyata Mike tidak bersama mereka. Lantas mereka bertiga bertanya-tanya keberadaan Mike. Scott pun mencoba untuk menelponnya, namun sayangnya tidak ada jawaban. Dan benar saja, ternyata Mike diculik dan dibawa ke suatu tempat yang sama dengan Victor dan Anka. Beberapa saat, Mike tersadar dari pingsannya dan tidak lama dari itu datanglah dua orang yang langsung saja menyeret Mike ke sebuah ruangan. Ternyata Mike dibawa ke suatu ruangan untuk dipertontonkan oleh para psikopat dari belahan penjuru dunia. Orang-orang itu berjudi dan memilih senjata apa yang akan digunakan psikopat untuk membunuh Mike. Setelah itu, datanglah seseorang dengan pakaian layaknya seorang dokter. Ia pun memilih senjata yang digunakan untuk mengeksekusi Mike. Mike pun tidak diam saja. Dia berusaha untuk memohon agar tidak dibunuh. Namun orang itu tidak memperdulikannya dan langsung saja melakukan aksi gilanya. Singkat cerita, setelah wajahnya Mike dikuliti, lalu orang itu pergi meninggalkan dan tirai di ruangan itu ditutup layaknya sebuah pertunjukan. Di sisi lain, Scott bersama kedua temannya sedang berusaha untuk mencari keberadaan Mike yang tidak mereka ketahui, padahal temannya itu sudah tewas. Mereka pun lantas mengunjungi alamat rumah Nicky yang mereka ketahui dari kartu nama yang diberikan Nicky kepada Justin. Mereka beranggapan bahwa karena semalam itu Mike bersama Nicky, mungkin saja Mike memang benar sedang bersamanya. Sesampainya di rumah Nicky, benar saja mereka pun tidak menemukan keberadaan Mike dan Nicky. Dan beberapa saat datanglah Kendra dan temannya yang menganggap mereka bertiga adalah pencuri. Scott menjelaskan bahwa tujuan mereka bertiga ke sini untuk mencari keberadaan temannya yaitu Mike. Lantas Kendra bercerita Nicky juga hilang setelah pesta di klub sebelumnya. Di sisi lain, ternyata Nicky diculik dan sudah diikat di sebuah kursi. Di situ ada Travis yang mencoba untuk mendandaninya karena Nicky akan dieksekusi dan dipertontonkan layaknya seperti Mike. Benar saja, beberapa saat datanglah psikopat yang langsung saja menebarkan ribuan kecoa Alaska hingga kecoa Alaska itu masuk ke dalam mulut Nicky. Dan yang pastinya Nicky pun tewas secara mengenaskan. Setelah itu Nicky difoto oleh Travis untuk nanti dikirimkan ke teman-temannya. Di sisi lain, Kendra, Scott, Justin, dan Carter menuju ke klub sebelumnya. Namun sebelum mereka masuk, Justin menerima pesan dari Mike bahwa Nicky sedang bersamanya. Dan foto Kendra yang sedang tertidur, ternyata Travis sengaja mengirim pesan palsu agar menjebak mereka. Langsung saja mereka mendatangi alamat yang dikirimkan dari nomornya Mike. Singkat cerita, mereka sampai di tempat itu. Namun Justin memilih untuk menunggu di mobil dikarenakan kakinya yang pegel. Ya benar saja, saat mereka sudah masuk di dalam kamar, tiba-tiba datanglah anggota Elite Hunting yang langsung menculiknya. Tidak hanya itu, Justin yang berada di dalam mobil pun dikejutkan dengan Travis dan langsung saja ia pun dibawa bersama teman-temannya itu. Setelah mereka tersadar, giliran yang pertama yaitu Justin yang dibawa ke tempat pertunjukan Elite Hunting itu. Di situ juga para penjaga menghampiri Scott dan Carter. Namun Carter lalu menunjukkan tato Elite Hunting di tubuhnya, yang ternyata si Carter ini adalah anggota Elite Hunting. Kemudian Carter dibawa ke ruangan VIP ketua Elite Hunting. Dia bertemu dengan Travis dan ketua Elite Hunting tersebut. Di situ mereka meminta maaf karena telah menangkap Carter. Padahal rencana awalnya yaitu hanya teman-temannya Carter saja. Kemudian mereka membuat kesepakatan untuk melanjutkan kontrak itu. Carter pun dipersilahkan menyaksikan temannya yang akan disiksa melalui monitor. Justin yang di dalam ruangan itu kemudian diikat di sebuah kursi dan ditembaki oleh seorang wanita bertopeng seram menggunakan senjata crossbow seperti di game PUBG Mobile.
Hingga akhirnya Justin pun tewas dengan beberapa luka tembak lalu dibawa ke ruangan mayat. Setelah itu giliran Scott yang kemudian dibawa ke ruangan pertunjukan itu. Namun kita akan dibuat terkejut, ternyata yang akan menyiksa dan membunuhnya adalah temannya sendiri, yaitu si Carter. Di situ Scott bertanya mengapa temannya tega melakukan ini semua kepada dirinya. Dengan jawaban Carter yang bikin gua kesel, ternyata Carter melakukan ini karena dirinya ingin merebut calon istrinya Scott. Yang mana ternyata Amy atau calon istrinya Scott adalah mantan pacarnya Carter. Di saat Carter ingin melakukan aksinya, hal yang tak diduga pun terjadi. Ketua Elite Hunting itu memerintahkan agar Scott dilepaskan dari ikatannya. Dan disinilah terjadi pertarungan antara mereka yang dilihat oleh para klien Elite Hunting. Singkat cerita, pertarungan ini dimenangkan oleh Scott yang dapat melumpuhkan Carter. Lalu ia menguliti tato Elite Hunting di tubuh Carter agar dirinya bisa membuka pintu ruangan itu. Beberapa saat, Scott sampai di sebuah ruangan. Dia berusaha mencari handphone yang aktif dan lalu dia menghubungi kantor polisi. Di sisi lain, Victor yang sedang mencoba untuk keluar dari dalam sel, akhirnya dia pun dapat melumpuhkan penjaga itu. Dia berlari ke suatu ruangan yang terdapat sumber listrik di tempat ini. Dia mematikan listrik itu untuk memadamkan jaringan ataupun CCTV. Namun naasnya setelah itu dia pun dapat dihentikan oleh salah satu penjaga dan Victor pun tewas tertembak oleh penjaga tersebut. Kemudian karena listrik di tempat itu padam dan membuat tiap sudut ruangan itu gelap, ketua Elite Hunting menghimbau ke para kliennya agar tetap tenang. Dia juga berjanji akan mengeluarkan para kliennya dengan aman. Di sisi lain, Scott yang telah menelpon polisi, singkat cerita, akhirnya dia berhasil mengeluarkan Kendra. Namun di tengah perjalanan, Kendra tertembak oleh Travis hingga membuat Kendra pun tewas seketika. Setelah itu, ketua Elite Hunting berniat ingin merobohkan bangunan ini menggunakan sebuah bom. Dia telah memasangkan bom dan kemudian berniat untuk melarikan diri. Namun ketika di dalam mobil, ternyata ada Carter yang belum tewas. Kemudian dia pun membunuh ketua Elite Hunting itu. Di saat ingin keluar dari parkiran, terdapat besi yang membuat ban mobil pecah. Dan tanpa pikir panjang, Carter pun langsung menjadikan ketua Elite Hunting itu sebagai bantalan agar dirinya bisa keluar dengan keadaan ban mobil yang tidak pecah. Di dalam gedung masih terjadi pertarungan sengit antara Scott dan Travis. Namun pada akhirnya Scott berhasil melumpuhkan Travis dengan memotong tangannya lalu dilemparkan ke sebuah api. Singkat cerita, Scott berhasil keluar dan berusaha lari untuk menyelamatkan diri. Namun di saat bersamaan, Carter melihat Scott dari kejauhan. Langsung saja Carter mengunci gerbang itu, lalu Carter pergi dan beberapa saat gedung itu meledak dengan Scott yang ikut terbakar di dalam kobaran api. Beberapa hari kemudian, Carter mendatangi rumah Amy atau kekasihnya Scott. Di situ, Carter menceritakan semua kejadian yang dialaminya hingga menyebabkan Scott tewas. Di sini, karena akal liciknya Carter, dia mencoba untuk menenangkan Amy dan berniat untuk menginap dan menjagai Amy. Kemudian, ketika Amy memberikan minuman ke Carter dan ternyata Scott belum tewas, Amy bekerja sama dengan Scott untuk membalaskan dendamnya. Benar saja, di akhir film, Carter diikat oleh mereka berdua. Dan tanpa ampun, Scott pun membalaskan dendamnya karena Carter ini ingin merebut kekasihnya itu. Dan akhirnya film ini pun selesai. Oke sobat santuy, itulah alur cerita film pada video kali ini. Menurut kalian bagaimana dengan film Hostel Part 3 ini? Mungkin itu saja penjelasan dari kami Warung Santuy. Gua mohon maaf apabila ada kesalahan kata maupun isi video. Warung Santuy pamit dan jangan lupa tetap santuy.